Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa imam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, anak-anak SD Wisma 2 semuanya, kita bertemu lagi di sebuah kegiatan yang luar biasa. Tapi karena saat ini masih harus daring, maka kegiatan ini, manasik haji cilik ini harus kita laksanakan secara virtual sama seperti tahun lalu, dengan harapan semoga tahun depan sudah bisa kita laksanakan secara offline atau secara langsung seperti dulu kita ke asrama haji ya. Bismillah, kita akan melaksanakan manasik haji cilik secara virtual. Nanti akan banyak penjelasan dari guru-guru, penjelasan dari bapak dan ibu guru, para ustaz-ustazah mengenai manasik haji, mengenai bagaimana kita melaksanakan umroh ataupun haji. Ya. Bismillah, mari kita ikuti dengan khusyuk. Semoga dengan melaksanakan ini kita semua diberikan izin, diberikan hidayah atau diberikan nikmat oleh Allah berupa kesempatan untuk dapat mengunjungi rumah Allah di Baitullah atau di Makkah, melihat Ka'bah secara langsung, dan datang juga ke Masjid Nabawi, masjidnya Nabi, Masjid Nabi Muhammad SAW, dan kita semua bisa mendapatkan umroh atau haji yang mabrur. Amin. Baik, mari kita ikuti. Semoga anak-anak bisa memahami semua materinya, dan semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya buat anak-anak, juga bagi para bapak dan ibu guru, juga untuk bapak dan ibu wali murid semuanya. Terima kasih. Bapak persilahkan kita semua mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan pelajari materi dan tata cara seputar manasik haji cilik. Nah, anak-anak, kalian harus tahu ya, apa sih syarat wajib haji itu? Apa rukun haji itu? Apa wajib haji itu? Apa sunnah-sunnah haji itu? Dan apa larangan-larangan haji itu? Nah, kalian nanti simak baik-baik ya. Di antara syarat wajib haji yaitu yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka atau bukan budak. Yang ketiga, balik atau sudah dewasa. Keempat, mampu atau istitoah. Nah, mampu di sini yaitu mampu untuk melaksanakan rukun-rukun dan syarat-syarat berhaji, dan mampu juga secara harta. Kelima, berakal sehat. Nah, itu tadi syarat wajib haji. Sekarang rukun haji, diantaranya yaitu yang pertama, niat untuk ihram. Kedua, wukuf di padang Arafah
pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketiga, tawaf ifadah. Keempat, syai. Kelima, tahallul. Keenam, tertib. Nah, itu tadi rukun haji. Sekarang wajib haji. Wajib haji yaitu jika ditinggalkan hajinya sah, tetapi harus membayar dam. Di antaranya yang pertama yaitu ihram dari mikot. Yang kedua, bermalam di Musdalifah pada malam Idul Adha. Yang ketiga, bermalam di Mina pada malam tasyrik. Keempat, melontar jumrah. Kelima, meninggalkan semua larangan ihram. Nah, itu tadi wajib haji. Sekarang yaitu sunnah haji. Di antaranya yang pertama, mendahulukan haji daripada umrah. Yang kedua, membaca bacaan talbiyah. Ketiga, membaca salawat dan berdoa sesudah bacaan talbiyah. Keempat, tawaf kudum. Kelima, menunaikan sholat sunnah 2 rakaat sesudah tawaf kudum. Keenam, membaca doa ketika melakukan tawaf. Ketujuh, masuk ke Baitullah atau Hijr Ismail. Nah, itu tadi sunnah haji. Sekarang larangan haji. Setelah berpakaian ihram dan berniat haji itu ada larangannya. Yang pertama, larangan untuk umum, diantaranya memotong kuku, tidak memakai wangi-wangian, mencabut atau mencukur rambut, membunuh binatang buruan, dan berhubungan suami istri. Itu larangan untuk umum. Nah, yang kedua, larangan khusus bagi jamaah laki-laki, tidak memakai pakaian berjahit, tidak menutup kepala, tidak memakai sepatu yang menutup mata kakinya. Nah, itu tadi larangan khusus jamaah laki-laki. Sekarang larangan khusus bagi jamaah perempuan. Yang pertama yaitu menutup muka. Kedua, memakai sarung tangan. Jadi tidak diperbolehkan menutup muka dan memakai sarung tangan khusus bagi jamaah perempuan. Nah, itu tadi larangan haji untuk umum laki-laki dan untuk jamaah perempuan. Sekarang macam-macam haji. Haji itu ada 3 macamnya. Yang pertama, haji ifrat, yaitu mendahulukan ibadah haji, kemudian baru mengerjakan ibadah umrah. Nah, cara ini tidak dikenakan dam. Jadi kalau haji ifrat itu harus mendahulukan ibadah haji, tidak boleh menjalankan ibadah umrah dulu, harus haji dulu baru mengerjakan ibadah umrah. Nah, yang kedua haji tamanu. Haji tamanu itu kebalikan dari haji ifrat. Haji tamanu itu mendahulukan ibadah umrah, kemudian baru ibadah haji. Cara ini wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Nah, yang ketiga haji khiran. Haji khiran yaitu melaksanakan ibadah haji sekaligus ibadah umrah. Cara ini juga wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Nah, itu tadi macam-macam dari haji.
Adapun rukun haji diantaranya yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahalul, yang kelima wukuf, yang keenam mabit, dan yang ketujuh adalah lontar jumroh. Kemudian sebelum melakukan ihram, kita dianjurkan untuk mengambil mikot. Anak-anak, tahukah kalian apa itu mikot? Mikot merupakan rukun haji dan umroh yang pertama harus dilakukan sebelum jamaah tiba di Masjidil Haram. Atau dalam arti lain, mikot adalah batas dimulainya ibadah haji. Adapun batas-batas itu telah ditetapkan. Anak-anak, adapun tempat pengambilan mikot itu ada 2 cara. Sebelum Ustazah jelaskan ke situ, Ustazah tegaskan bahwa mengambil mikot itu harus di luar kota Mekah. Jadi, yang pertama, ketika kita pemberangkatan dari Indonesia, kemudian langsung ke Madinah, kita posisinya masih memakai pakaian biasa. Kemudian mengambil mikot di Bir Ali. Yang kedua, jika kita pemberangkatan dari Indonesia langsung ke Mekah, kita posisinya sudah memakai baju ihram, tetapi belum niat. Nah, niatnya biasanya dilakukan di dalam pesawat, atau mungkin bisa di Jeddah setiba di bandara. Setelah mengambil mikot dan berniat, berarti kita sudah mendapatkan kewajiban-kewajiban ihram. Setelah tiba di kota Mekah dan memakai baju ihram, kita melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf selamat datang atau penghormatan. Anak-anak, setelah kita melakukan mikot di Bir Ali, kita akan melanjutkan rukun haji yang pertama, yaitu ihram. Ihram dalam bahasa Arab artinya keadaan seseorang yang telah berniat untuk melakukan ibadah haji atau umroh. Berikut tata cara dalam berihram. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 helai kain putih yang tidak berjahit yang dipergunakan sebagai sarung dan selendang. Adapun pakaian ihram untuk kaum wanita adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Berikut, mari kita simak tata cara memakai pakaian ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SD Bisma 2 semuanya, Bapak di sini akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan atau memakai baju ihram untuk laki-laki. Yang perlu diketahui, baju ihram untuk laki-laki itu ada 2 potong kain, 2 sambungan kain, dan kain ini tidak berjahit, ya, tidak ada jahitannya. Itu yang harus diketahui betul. 2 kain ini, yang satu digunakan untuk yang di bawah sebagai sarungnya, yang satunya untuk atasannya. Ya, Bapak akan tunjukkan yang bawah dulu. Bagaimana cara menggunakannya? Sama seperti kita menggunakan sarung, memakai sarung. Jadi dibentangkan dulu semua seperti ini. Ya, bentangkan dulu semua. Ini kayak selimut ya. Dibentangkan seperti sarung, seperti ini. Dari belakang bisa. Lalu kita sambungkan jadi satu seperti ini. Ujung dengan ujung disambungkan jadi satu. Dipegang ini ya. Dijepit gini sudah jadi seperti sarung. Dari ini kita tutup seperti halnya kita menggunakan sarung, jadi begini. Maaf. Jadi gini ya. Kita tutup seperti halnya kayak sarung. Oke, begini. Oke, terus setelah itu begini. Terus digulung. Kalau ingin lebih kuat lagi, dikasih sabuk di sini, baru setelah selesai ditutup sapunya digulung lagi. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi. Nah, ini untuk yang bawah. Nah, untuk yang atas bagaimana? Ini yang atas. Ya, kita lihat yang atas ya. Ini nanti seharusnya tidak menggunakan baju ya. Nanti waktu menggunakan ihram, atasan tidak boleh digunakan. Jadi kita waktu menggunakan ihram harus diingat-ingat, kita hanya menggunakan 2 kain ini saja. Tidak boleh menggunakan baju yang lain, tidak boleh menggunakan dalaman ya. Baju dalam pun juga nggak boleh. Harus nanti pada saat umroh seperti itu ya. Kalau lagi manasik seperti ini masih boleh, tidak apa-apa.
Kalau misalkan nanti umroh, waktu haji nggak boleh. Nah, untuk yang atas kita bentangkan juga seperti ini, sama seperti kita menggunakan handuk, tapi ditutupkan sampai ke pundak seperti ini, ya. Tutupkan sampai ke pundak seperti ini, lalu tangan kanan dikeluarkan, tangan kanan dikeluarkan, ingat, ditutupkan seperti handuk begini, terus tangan kanan dikeluarkan, ya, tangan kanan dikeluarkan, ditarik agak panjang, ya, sebelah ini, yang sebelah kanan, ditarik agak panjang yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ditutupkan masukkan ke ketiak, begini, lalu yang kanan kita lemparkan ke belakang lewat depan badan. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Ya, ini menggunakan ihram seperti ini. Ini pada saat digunakan pada saat kita melakukan ibadah, tawaf, umroh, ya. Bisa tawaf, umroh, sa'i. Tapi pada saat kita tidak sedang melaksanakan umrohnya, atau pada saat kita tidak sedang melaksanakan ibadahnya, tawaf maupun sa'i, boleh tidak tertutup. Boleh tertutup, maaf. Boleh tertutup, ya. Boleh ditutup seperti apa? Seperti ini misalnya. Ya. Ini disampirkan ke sini, terus disampirkan ke begini. Nah, boleh ya, seperti ini pada saat tidak melaksanakan umroh. Tapi pada saat kita ibadah harus terlihat sebelah kanan, tangan sebelah kanan harus terlihat seperti ini. Kita tarik pakai panjang yang sebelah sini, kita tutupkan ke badan. Boleh dicantolkan ke sini, ya. Boleh diikatkan ke sini. Nah, seperti ini. Diikatkan begini. Lalu kita lempar ke belakang. Nah, begini. Nah, jadi. Oke, begini cara menggunakan tutorial. Tapi ingat, nanti nggak pakai baju, ya. Baik, terima kasih. Demikian tutorial menggunakan baju ihram untuk laki-laki. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa menggunakannya dengan baik. Dan semoga kita semua dengan melaksanakan manasik haji ini, kita berdoa, kita berharap pada Allah juga, semoga kita semua diizinkan oleh Allah mengunjungi atau datang ke Baitullah dan ke Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang Bu Wiwin akan menggunakan pakaian ihram bagi perempuan. Simak bersama-sama ya. Baik anak-anak, sekarang Bu Wiwin sudah memakai pakaian ihram bagi perempuan. Bagian atas sudah tertutup ya, muka masih terlihat. Baik anak-anak, untuk selanjutnya telapak tangan juga harus tertutup. Untuk selanjutnya bagian kaki, Bu Wiwin memakai kaos kaki. Pakaian ihram berguna untuk menutup aurat bagi perempuan. Ini untuk bagian belakang ya anak-anak. Nah, inilah pakaian ihram bagi perempuan. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sebelum itu, Ustaz jelaskan dulu beberapa tempat yang ada di sekitaran Ka'bah. Yang pertama adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu hitam yang diyakini berasal dari surga. Batu ini diturunkan Allah melalui malaikat Jibril. Letaknya ada di sudut Ka'bah. Hajar Aswad ini juga sebagai penanda dimulainya tawaf. Kemudian di sampingnya itu ada pintu Ka'bah. Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu namanya Muntazar. Itu adalah tempat yang mustajabah untuk berdoa. Berikutnya yang depan atau ke depan itu ada namanya Maqam Ibrahim. Itu
itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kemudian di sampingnya lagi itu ada namanya Hijr Ismail, bentuknya setengah lingkaran. Itu adalah tempat diletakkannya Nabi Ismail ketika akan disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada yang namanya Rukun Yamani, itu adalah ujung Ka'bah yang ketika ditarik garis lurus itu akan tepat berhadapan dengan negeri Yaman, maka disebut dengan Rukun Yamani. Jadi itu adalah tempat-tempat yang ada di sekitaran Ka'bah. Jadi tawaf dan dia mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian doa yang dibaca ketika tawaf adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu dibaca sebanyak mungkin. Dan ketika sampai dengan Rukun Yamani, ya di pojokan itu, kita usahakan untuk menciumnya, mengecupnya, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak memungkinkan maka cukup dengan melambaikan tangan tanpa mengecupnya, melambaikan tangan kemudian membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari Rukun Yamani sampai kepada Hajar Aswad, itu yang dibaca adalah doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dibaca sebanyak itu. Ketika sampai kepada Hajar Aswad, ya kita sebisa mungkin mencium Hajar Aswad kalau memungkinkan. Kemudian yang dibaca adalah ketika mencium Hajar Aswad yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi ketika tidak memungkinkan, karena itu mesti akan ramai di situ, maka cukup lambaikan tangan kemudian membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu diulangi sebanyak 7 kali. Itu namanya tawaf. Setelah tawaf ada beberapa hal yang disunahkan. Yang pertama adalah berdoa di Muntazam. Jadi yang tempat antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Di situ itu ada tempat yang sangat mustajabah, yang setiap doa insyaallah itu mudah untuk dikabulkan oleh Allah. Jadi di situ kita berdoa, mendoakan orang tua, mendoakan guru-guru kita, para sesepuh kita didoakan di situ. Setelah berdoa situ kemudian ada lagi sunnahnya adalah sholat di Makom Ibrahim, tepatnya di belakangnya. Jadi sholat sunnah minimal 2 rakaat di situ di belakang Makom Ibrahim. Setelah sholat doa, kemudian berikutnya adalah sholat sunnah lagi di Hijr Ismail. Jadi setengah lingkaran itu di sebelah kanannya itu ada pintu. Jadi kita masuk di situ, kemudian sholat sunnah di dalam setengah lingkaran itu, kemudian ditutup dengan doa. Itu biasanya bergantian karena masih ramai di situ. Setelah itu sudah selesai, maka kita keluar. Kemudian yang berikutnya adalah meminum air Zam-Zam. Jadi di sekitaran Ka'bah itu sudah disediakan pancuran-pancuran yang isinya ada air Zam-Zam. Kita tinggal minum di situ, kita ambil, kemudian kita minum. Tapi sebelumnya kita baca doa dulu. Doa ketika mau minum air Zam-Zam adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min rahmatika ya arhamar rahimin. Dan kita minum sebanyak mungkin atau secukupnya, biar nanti di ibadah selanjutnya di sa'i tidak kebelet pipis gitu ya. Jadi itu anak-anak untuk tawaf. Setelah itu selesai, dilanjutkan dengan ibadah selanjutnya adalah sa'i. Salah satu rukun haji ialah melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Peristiwa ini mengingatkan kita akan perjuangan Siti Hajar yang berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah mencari air untuk putranya Nabi Ismail alaihissalam ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti yang tersebut dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 37. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali
Dengan hitungan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dihitung 1 kali. Dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa dihitung 2 kali dan seterusnya. Ketika sampai di lampu hijau, disunahkan berlari-lari kecil bagi jamaah laki-laki dan disunahkan berjalan cepat bagi jamaah perempuan. Sa'i nantinya akan berakhir di Bukit Marwah. Kita mulai dari Bukit Sofa dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dilanjutkan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dibaca terus sampai di pilar hijau. Kita jalan dengan membaca doa Rabbighfir warham wa'fu watakarrom. Dilanjutkan lagi dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd sampai di Bukit Marwah. Sesampainya di Bukit Marwah, kita lanjutkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sekarang kita masuk bab tahallul. Apa itu tahallul? Jadi tahallul itu adalah memotong rambut paling sedikit 3 helai rambut. Dan untuk memotongnya itu harus sesuai dengan mahramnya. Kalau misalkan perempuan ya sesuai dengan mahram perempuan, dan yang laki-laki sesuai dengan mahram laki-laki. Sedangkan setelah tahallul ya dianjurkan untuk membaca takbir. Anak-anak, sekarang mari kita membaca doa tahallul bersama-sama. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yawmal qiyamah. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yawmal qiyamah. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yawmal qiyamah. Setelah kita melaksanakan tahallul, sekarang kita memasuki rukun haji selanjutnya, yakni wukuf. Anak-anak, apakah sudah tahu apa itu wukuf? Wukuf adalah berarti berdiam diri di padang Arafah sejak mulai tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, wukuf dilaksanakan pada hari raya Arafah, mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Bagaimana pelaksanaan wukuf? Yang pertama, wukuf dimulai dengan mendengarkan khutbah wukuf. Kedua, dilanjutkan dengan sholat jamak takdim atau pengumpulan 2 sholat untuk sholat zuhur dan asar. Ketiga, wukuf ini dapat dilaksanakan dengan berjamaah atau sendirian. Yang keempat, dilanjut dengan istighfar, zikir, dan berdoa. Jadi, ketika wukuf, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir, istighfar, dan berdoa. Orang yang tidak melaksanakan wukuf berarti hajinya tidak sah. Mengapa dikatakan tidak sah? Ya, karena wukuf ini merupakan rukun haji yang kelima,
wajib dilakukan oleh orang yang berhaji. Jika tidak mengerjakan wukuf di Arafah, artinya tidak mengerjakan haji. Jadi, wukuf di Arafah merupakan puncak ibadah haji. Setelah kita wukuf di Arafah, kita akan mabit atau menginap di Musdalifah. Setelah itu kita di sana kita akan mencari batu kerikil, kemudian kita akan ke Mina untuk melaksanakan lempar jumroh. Pada tanggal 10 Dzulhijjah kita akan melempar 7 kerikil atau 7 kali lemparan ke Jumroh Aqobah. Kemudian pada tanggal berikutnya yaitu tanggal 11 Dzulhijjah kita akan melempar sebanyak 21 kali ya, yaitu 7 kali yaitu ke Jumroh Ula Wusta. Pada tanggal 12 Dzulhijjah kita akan melempar jumrah sebanyak 21, sama dengan tanggal sebelumnya yaitu pada tanggal 11 Dzulhijjah, yaitu ke Jumroh Ula Wusta dan Aqobah. Kemudian total semuanya kerikil yang kita kumpulkan tadi yaitu 49 yang dinamakan dengan nafar awal dan Aqobah. Kemudian yang hari berikutnya tanggal 13 Dzulhijjah yaitu kita akan melempar sama dengan tanggal 12 tadi, yaitu ke Jumroh Ula Wusta Aqobah. Itu semuanya totalnya kerikilnya 49 kerikil yang dinamakan dengan nafar awal. Jamaah melontar jumroh sebanyak 4 hari pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, maka jumlah yang dilemparkan tadi kerikilnya berjumlah 70 kerikil, yaitu yang disebut dengan nafar sani. Kenapa dinamakan nafar sani? Karena jamaah haji bermalam di Mina selama 3 malam dan meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah. Anak-anak, kalian sudah melihat video tentang manasik haji. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kriteria pengumpulan tugas hari ini. 1. Foto bertema manasik haji. 2. Berbentuk landscape. 3. Memakai baju ihram bagi siswa laki-laki dan siswa perempuan memakai mukena. 4. Foto diupload di Instagram dengan hashtag #SDBisma2. 5. Link foto dari Instagram dikirimkan pada wali kelas maksimal pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, pukul 12 siang. 6. Bagi siswa yang mengirim foto akan mendapatkan sertifikat haji citi. Dan kita tunggu hasil karya foto kalian ya.